Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa rasulih. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala akan nikmat-nikmat yang senantiasa Allah limpahkan dalam hidup kita, dan marilah kita syukuri nikmat iman, nikmat Islam, nikmat istiqomah untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat istiqomah untuk mengisi umur dan waktu di wilayah-wilayah yang Allah mencintai dan meridhai kita. Yang kedua kalinya kita perbanyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berbicara masalah Palestina hari ini tetap masih mengasihkan. Walaupun sudah 39 hari, tapi masih asik didengarkan karena memang masih cukup banyak umat Islam yang memperhatikan tentang kejadian yang dimulai 7 Oktober, satu kejadian yang sangat mengejutkan dunia. Sebuah negara yang di peta Google sudah tidak ada. Tidak ada Pak di peta Google. Memang dihapus oleh Yahudi. Di peta Google sudah tidak ada. Berdiam diri 2 tahun. Semenjak 2021, karena kedoliman yang begitu luar biasa dilakukan oleh Israel terhadap Palestina, maka kemudian baik yang bersenjata maupun sipil nampaknya memilih kemudian untuk berdiam diri, sehingga seluruh kedoliman yang dilakukan nyaris tanpa ada tanggapan atau sambutan yang berarti, hingga akhirnya tanggal 8 yang direncanakan akan terjadi pesta besar yang akan dilakukan di Masjidil Aqsa sebagai tanda kemenangan Israel atas Palestina, sebagaimana mereka merayakannya ketika mereka memenangkan pertempuran di dataran tinggi Golan di sekitar tahun 1967, hendak mereka ulang di Masjidil Aqsa di tanggal 8 Oktober. Ternyata tanggal 7 didahului oleh 5.000 roket kurang lebih
yang menghantam, yang menghantam Israel sehingga dunia menjadi terkejut luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga memunculkan beragam tanggapan. Islah Bahrawi mengkritisi Ustadz Abdus Somad. Kemudian Muhammad Hussein Gaza mengkritisi Buya Rozi dan lain sebagainya. Otomatis muncul tanggapan-tanggapan yang terkait dengan Palestina. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya hanya akan memberikan wacana kemauan malam hari ini agar kita pun juga memiliki pemahaman yang berimbang. Dalam rangka apa? Dalam rangka man lam yahtam bi amril mu'min falaisa minhu. Barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan orang yang beriman, maka dia bukan bagian dari orang yang beriman tersebut. Bapak Ibu sekalian, saya berangkat dari hadits Nabi yang bunyinya ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Hati-hatilah kamu terhadap firasatnya orang yang beriman, karena dia melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, perhatikan, cermati, jangan masa bodoh dengan firasatnya orang beriman, karena dia melihat, dia memprediksi, dia menghitung dengan bantuan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Palestina, Israel adalah negara yang diprediksi, yang dihitung oleh Syekh Ahmad Yasin bahwa Israel akan hancur di tahun 2000 berapa Pak? 2027. 2027. Jadi Bapak Ibu sekalian, tapi ini jangan keterangan pun ini langsung insya Allah benar keterangannya Pak Hasan pun ngoten. Saya hanya melu-melu wong pinter-pinter niku mawon. Umur Hamas itu berapa tahun sekarang Pak? 36 tahun. Sekarang 2003. Ya. Kalau sampai 2007 berarti itu Pak 40 Pak. Nggih. Umur Hamas 40 tahun. Jadi Syekh Ahmad Yasin itu memprediksi kekuatan Hamas yang sabar selama 40 tahun itu dihubungkan dengan kehancuran Israel. Maka saya tadi minta terjemah, saya ingin membaca surat Al-Isra. Nawi wonten ingkang bika, silahkan dibuka. Surat Al-Isra.
Sambut Mak. Ada yang ketemu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya langsung baca artinya saja. Biar cepat. Karena setiap hari Rabu ketiga itu mesti rapat benar. Langsung kita baca artinya. Maha suci Allah, subhanalladzi, yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asra bi abdihi, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami, sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat ini sering kita dengar. Yang intinya, ayat ini menunjukkan kepada kita akan kesucian Masjidil Aqsa. Jadi jangan lihat ayat yang kedua bagi yang buka terjemahnya. Kok yang kedua hubungannya dengan Nabi Musa? Pak, Nabi Musa niku sinten? Nabi Musa itu pembimbingnya Bani Israel dan beliau Bani Israel. Okay. Jadi, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita ajaran Nabi Musa itu sama dengan ajaran Nabi Muhammad. Diawali dari subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Bicara masalah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad yang terjadi setelah Amul Huzni, yang terjadi setelah wafatnya Khadijah dan Abu Talib. Kemudian Allah mengisra mi'rajkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konon para ulama mengatakan untuk menjadi obat dari kesedihannya yang sangat mendalam karena ditinggalkan oleh dua kekasih yang luar biasa dalam kehidupan dunianya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian Allah menunjukkan kepada kita yang intinya ajaran Nabi Musa di ayat yang kedua adalah ajaran tauhid, di mana Bani Israel dilarang mencari pelindung selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh. Jadi memang jalurnya sampai Nuh, sama dengan kita ini jalurnya sampai Nabi Nuh alaihi salam. Ya hampir kita semuanya jalurnya dari Nabi
Nabi Nuh. Akhirnya ada yang menjadi Asia, ada yang menjadi Eropa, ada yang menjadi Afrika. Jadi kita menjadi tiga ini karena memang berasal dari tiga keturunan Nabi Nuh. Kita tidak usah terangkan, itu panjang nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita masuk yang keempat. Nah, bentar, ada sambungan ayatnya. Sesungguhnya Nuh itu adalah hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita langsung saja masuk yang keempat. Ayat yang keempat, dan kami tetapkan. Enggak Pak, ini dicamkan betul. Ini nas. Ini nas. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu. Apa ketetapannya? Kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Ini nasnya begini Pak. Golei Hamas ra ketemu, entuke mung siji loro, niku kedisian rudal. Nggih Pak nggih. Mengikuti mboten ten YouTube? Ibu-ibu ngikuti Bu? Lah nggih. Niku men kedisian rudal, ketemu Hamas ning kedisian rudale. Akhirnya ngawur, membabi buta dengan sekian alasan yang dibuat-buat. Bukannya tentara yang dibom, tapi yang dibom masyarakat sipil, dan kebanyakan wanita dan anak-anak. Melanggar aturan internasional dalam hal perang. Karena perang itu tidak boleh membunuh wanita dan anak-anak, atau menghancurkan rumah sakit, membunuh jurnalis, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berapa korbannya? 11.000 lebih Pak. Ini yang memunculkan kritikan-kritikan internasional, sampai Amerika Serikat yang pembelanya Israel pun ikut mengecap karena malu mungkin dengan dunia internasional, yang aturan itu salah satunya juga dibuat oleh Amerika sendiri karena dia bagian dari PBB. Nah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, nyuwun ngapunten, saya hanya ngawur mawon cara menjelaskannya. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita, bahwa memang nanti akhir zaman itu perang itu ngangge pedang melih Pak. Perang itu pakai pedang lagi nanti akhir zaman, dan hari ini sudah ada yang dihindari oleh Hamas. Napa niku? Napa Pak yang dihindari Hamas? Agar dia aman membangun kekuatan dan sekaligus aman menghadapi Israel. Itu alat komunikasi. Ini pandainya mereka. Alat komunikasi. Dihindari betul itu Pak. Karena itu paling mudah dideteksi. Ini luar biasanya. Mereka berkomunikasi secara manual. Menggunakan sandi-sandi sebagaimana Nabi dulu. Pasukannya juga menggunakan sandi-sandi yang luar biasa. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya hentikan sampai di sini. Ya, saya bukan pakarnya, tapi saya hanya ingin memberikan satu masukan kepada panjenengan sekalian, bahwa ini menjadi gambaran untuk kita. Waktu 36 tahun bukanlah waktu yang pendek.
saya berkesimpulan bahwa pendidikan jihad yang diajarkan oleh Syekh Ahmad Yasin betul-betul luar biasa, ya, betul-betul luar biasa. Ya. Saya berpikir banyak gambaran tentang perang. Tidak semudah yang kadang kita bayangkan. Perang itu pekerjaan yang sangat berat sekali. Maka ketika kita di perang pertama, kedua tidak berhasil, maka kita perang di ketiga dan keempat pun juga tidak akan berhasil. Ibnu Qayyim al-Jauziyah membagi perang itu ada 4 macam. 1, jihadun nafsi namanya. Jihadun nafsi, jihad melawan diri kita sendiri, melawan nafsu kita sendiri. Yang kedua, jihadus syaitan, jihad melawan setan. Yang ketiga, jihad melawan orang kafir dan munafik. Yang keempat, jihad melawan pelaku-pelaku kedoliman, kemaksiatan, kemungkaran. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang 3, 4 ini tidak akan mampu kita lakukan kalau 1, 2 ini kita belum berhasil. Saya lihat dari video-video yang ada, luar biasa ya pendidikan yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Yasin terhadap murid-muridnya yang hari ini mayoritas berada di Hamas ataupun Izzuddin Al-Qassam. Berhasil betul tuh kalau menurut saya, Pak, di 2 pekerjaan ini. Ya. Kalau saudara muslimnya 11.000 dibantai, itu namanya apa? Wong dibom. Ya. Kemudian nyandra sekitar 200-an. Nggih. Lah niku kira-kira pripun nih, Pak? Kalau yang melakukan kita sing ra tau sinau. Ya, kita yang tidak mencermati Al-Qur'an, kita yang tidak mencermati hadis Nabi, maka berat. Coba Bapak Ibu sekalian, saya ngawur nggih, tapi insya Allah bener nih. 1, persyaratan menjadi anggota Hamas itu 1. Nggih. Mboten kula sebut. Nggih. Nggih man goleki dhewe. Persyaratan menjadi anggota Hamas. Nggih nak medal. Nggih. Kula tak nyebut sing dalam kehidupan kita terjadi mawon. Yang pertama apa? Menjadi anggota Hamas itu harus belajar tafsir Al-Qur'an. Kudu sinau tafsir Al-Qur'an. Yang kedua, harus hafal 40 hadis arba'in. Yang nomor 3, puasa umpamanya, puasa, tahajud, puasa, tahajud, mengikuti taklim-taklim, ikut ngaji, ikut pengajian-pengajian. Ini sudah menjadi gambaran untuk kita, bahwa di tahapan memerangi hawa nafsu, memerangi setan, itu mereka bisa dikatakan sudah selesai atau sudah lulus. Sudah selesai atau sudah lulus. Apa itu? Ibnu Qayyim mengatakan begini, Bapak Ibu sekalian. Jihadun nafsi, jihad memerangi hawa nafsu, itu ada 4 tahapan. Yang pertama, ayu jahidaha ala ta'allumil hadi wa dinil haqqi alladzi la falaha wala sa'adata fi ma'asiha wa ma'adiha illa bihi
mata fatat ilmuhu saqayat fid daraini. Hendaklah seseorang memerangi hawa nafsunya dengan mempelajari petunjuk, dengan mempelajari agama yang benar ini, yang manusia tidak akan pernah berhasil, tidak akan pernah sukses baik di dunia maupun di akhiratnya kecuali dengan dua ini. Ya. Siapapun kapanpun, ketika dia rusak ilmu tentang hidayah dan agama yang benar ini, maka dia akan celaka di dua kehidupan, yaitu dunia dan akhirat. Ini sukses Pak, menurut saya Hamas melakukannya. Kalau kita pernah mendengar cerita, Bapak Ibu sekalian, kita pernah mendengar cerita Ali bin Abi Thalib konon pernah akan membunuh musuhnya yang sudah lemah dan tinggal nopo, tinggal nyabet nih pedang atau tinggal nancep ke tombak. Lalu Ali bin Abi Thalib diludahi musuhnya tersebut. Maka kemudian ketika beliau akan membunuh musuh ini, ketambahan emosi, ketambahan emosi. Lalu beliau mengurungkan niatnya untuk membunuh musuhnya disebabkan karena ketambahan emosi. Kita enten nggih Pak cerita niku nggih. Ini kalau kita belajar dari Zadul Ma'adnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah di Maratibul Jihad, ini namanya sukses di perang pertama. Jadi Islam itu mengajarkan jihad itu tidak boleh tercampuri oleh emosi atau tercampuri oleh nawaitu selain lillahi ta'ala. Agar bisa melakukan ini, maka kita harus sukses di tahap pertama. Apa itu? Hendaklah seorang muslim dia senantiasa mempelajari agamanya, mempelajari hidayah ini dengan satu pemahaman bahwa manusia tidak akan mendapatkan kesuksesan hidup di dunia maupun di akhirat kecuali dengan itu. Kecuali dengan itu. Dan mereka sudah berhasil untuk urusan ini, Bapak Ibu sekalian. Karena orang yang paham agama dengan baik itu akan menjadi orang-orang seperti para sahabat yang sugih ngoyak akhirat, yang melarat ngoyak dunia gitu. Nggih. Sing sugih ngoyak akhirat, sing melarat ngoyak dunia nggih. Sing sugih ngoyak akhirat, sing melarat ngoyak akhirat. Itu yang terjadi dalam kehidupan para sahabat. Karena mereka sudah bisa memahami bahwa kesuksesan hidup itu hanya bisa diraih dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dengan hidayah ini. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, maka mereka dalam mempelajari agama ini sangat serius. Maka kalau kadang sering menggok ibu-ibu apa sekalian, ngaji ngeten iki nyenengke nggih, Pak. Nggih, Pak nggih. Nyenengke Pak nggih. Nek ngaji fikih, Pak. Pripun nyenengke mboten? Turu Pak nek ngaji fikih niku. Nggih. Nek ngaji fikih niku turu. Ustaze le nerangke gali-gali tenanan. Sing ngrungokne nggih menteleng ning bar niku terus. Nggih. Penting mana ngaji motivasi seperti ini dengan fikih? Nek nurut kula penting fikih. Karena fikih itu isinya pernik-pernik ilmu. Nggih, isinya pernik-pernik ilmu. Adapun ngaji seperti ini memang juga penting, tapi
kan muatannya muatan motivasi. Ya, sementara kalau fikih itu pernik-pernik fikih yang harus kita pahami agar supaya kita tidak salah di dalam berislam. Ya, agar kita tidak salah di dalam berislam. Tapi fakta di lapangannya, ketika kita belajar fikih, kita banyak yang tidur, kita banyak yang males, kita banyak yang belirit. Ya, kita banyak yang belirit. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, para sesepuh Masjid Muhajirin ini, saya menasihatkan pada penjenengan, saya beri masukan pada penjenengan, ini kajian fikih itu perlu diperdalam. Yeah. Ada ustadz yang cara menerangkannya enak sekali, Pak, namanya Ustadz Fatoni. Itu kalau nerangke penak, saya ngurumani wah penak. Ustadz Fatoni namanya. Itu kita pakai di Sabilul Falah kalau tidak salah hari Selasa. Itu kalau nerangkan fikih enak. Buktinya apa? Sampai hari ini sepuh yang ngaji itu tambah banyak. Artinya tidak jelek. Artinya beliau tidak jelek kalau nerangkan. Kalau nerangkan fikih enak sekali. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengkaji Islam ini, mengkaji ayat-ayat Allah, sunnah Nabi dan lain sebagainya, ini yang mendasari perjalanan kita dalam rangka untuk mengendalikan nafsu kita. Dalam rangka mengendalikan nafsu ini. Maka seorang muslim dia tidak boleh bodoh terhadap agamanya sendiri. Dia harus belajar, dia harus terus meningkatkan keilmuannya. Setelah itu kemudian dia menginjak pada tahapan kedua. Untuk memerangi hawa nafsu, setelah mencari ilmu, maka hendaklah dia beramal. Karena dengan amal ini, kita terhindar dari kemunafikan. Ya, dengan amal ini, kita akan terhindar dari kemunafikan. Ilmu, ketika tidak diamalkan, kalau tidak membahayakan dirinya, tidak memberi manfaat sedikit pun bagi dirinya, jika ilmu itu tidak diamalkan. Jadi ilmu hanya ada di dua kemungkinan ketika tidak diamalkan. Satu, tidak memberi manfaat bagi orangnya, ya, kalau tidak diamalkan. Dua, bahkan ilmu ini membahayakan pemiliknya. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi hanya ada di dua kemungkinan ini. Ilmunya banyak, tapi tidak diamalkan. Ya, otomatis hanya menjadi sesuatu yang seseorang kemudian mengaguminya, tapi kemudian dia akan kecewa setelah itu. Ya. Ada ustadz main riba, enten Pak. Kalau wani cerita Marco lapor ke saya dan saya nasihati, putus hubungan dengan ustadz seperti ini, jangan hubungan uang lagi. Oh, ustadz kok main riba, jili duit 1 miliar dikembalikan 500, masih kurang 500, belum dilunasi, maka setiap bulan dia minta bagi hasilnya. Monggo uang itu tidak dipakai. Itu terjadi, Pak. Ustaz ngeten iki jangan dipakai. Ustaz niki orang amal ilmu namanya. Jadi rentenir itu. Ada kadang kala ustaz seperti itu. Allah alam bisawab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi diamalkan. Setelah diamalkan, ditularkan kepada orang lain. Yang ketiga, ya. Jadi dipelajari dan diyakini, karena ilmu itu nanti menghasilkan keyakinan. Ya. Dipelajari, diamalkan, kemudian didakwahkan, ditularkan kepada orang lain. Setelah itu
sabarlah di atas 3 pekerjaan ini. Sabarlah di atas 3 pekerjaan ini. Sabar untuk belajar, sabar untuk mengamalkan, sabar untuk mendakwahkan, maka nanti akan menghasilkan yakin. Jadi ilmu, amal, dakwah, sabar, nanti hasilnya yakin. Kalau orang sudah berada di tingkat yakin, itu artinya perang terhadap setan selesai. Perang terhadap setan selesai. Karena setan itu pekerjaannya memunculkan syubhat dan keraguan-raguan dalam kehidupan orang beriman. Setan itu pekerjaannya ngaten niku, Pak. Hamas, teroris, jenengan bingung. Bingung. Itu bener pora. Paling ngomong dokter ya, Pak. Paling tidak kita ya berpikir. Nah, ketika kita membaca persyaratan menjadi anggota Hamas itu kemudian kita kok seperti ini. Maka ketika ada yang menghujat Hamas sampai pada tingkatan memfitnahnya, maka Muhammad Hussein Ghazi langsung mengatakan ini fitnah keji, karena beliau puluhan tahun hidup di Gaza dan membersamai orang-orang yang ada di Gaza, itu mungkin termasuk Hamasnya. Ini salah satu gambarannya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi menghadapi hawa nafsu dengan 4 langkah ini bagian dari jihad yang harus kita lakukan. Dan kalau kita mau teliti betul, berarti hidup itu jihad, Pak. Hidup itu jihad. Karena hari ini kata-kata jihad itu dibuat istilah yang seakan-akan serem, istilah yang sangar. Maka ketika kita berbicara masalah jihad menjadi sesuatu yang pripun istilahnya, Pak? Aduh, masjidnya bahasa jihad. Loh, jihad itu bagian dari hidup kita. Bagaimana bukan bagian dari hidup kita? Wong kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kami ilhamkan pada diri manusia itu watak fujur dan watak takwa. Fujur ini harus diperangi. Fujur ini harus diperangi. Ini bahasa kerennya jihad. Maka jihad memerangi hawa nafsu itu sesuatu yang harus. Maka Ibnu Qayyim sendiri menggunakan kata-kata ayu jahidah, hendaklah dia menjihadi hawa nafsunya, memerangi hawa nafsunya. Maka perang jihad itu sebenarnya bagian dari kehidupan kita, bukan sesuatu yang sangar, yang serem. Enggak. Hidup ini jihad, Bapak Ibu sekalian. Karena Allah memberikan watak yang jelek dalam diri kita dan watak yang baik, yang dua-duanya akan selalu bertempur, berseberangan, berselisih, dan salah satu harus menang. Kalau menang fujur, tempat kita di neraka. Kalau menang takwa, tempat kita di surga. Dan itu nas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi kalau diri kita ini kita isi dengan kemaksiatan dan dosa, artinya kita memperturutkan fujur, ya kita akan masuk neraka. Tapi kalau kita kemudian menanggulanginya, kita mencegahnya, serangan-serangan fujur ini kita tahan dengan ketakwaan kita, maka kita akan masuk surga. Nah,
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, cumi panjenengan cermati bersama-sama. Ini luar biasa. Di dalam Islam, tawanan itu tidak boleh disakiti, Pak. Ya. Tawanan itu tidak boleh disakiti. Takoi pimpinannya yang di orang ngaku, wah ini ben ngaku disetrum ya be. Loh, kalau non muslim kinten-kinten ngatur apa betul? Iya, kalau Islam tidak memperbolehkan seperti itu. Ya. Apalagi tawanan itu wanita, anak-anak. Coba penjenengan perhatikan di YouTube itu. Bagaimana Hamas bersikap terhadap wanita ketika masuk ke rumah wanita yang anaknya 2 orang Israel. Ya. Ketika wanita itu ngoplok, deprok di lantai, itu diambilkan kursi sambil mengatakan, kami muslim, kami tidak akan menyakiti Anda. Ini akhlak dalam perang. Ya, akhlak dalam perang luar biasa. Didudukkan, disuruh duduk di kursi, jangan deprok di lantai. Saking takutnya, saking ngoploknya. Yang lebih menggelikan lagi ketika dia cerita, ada pisang di meja, ditembung, Pak. Ditembung. Ya. Diminta pisang itu kepada wanita yang ngoplok nih, dengan. Kenapa demikian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Panjenengan nate mendengar kisah tentang pasukan Umar bin Khattab yang ditunda kemenangannya oleh Allah gara-gara tidak gosok gigi? Nggih, Pak, nggih? Pernah atau mendengar itu? Saya kira ini agak sama. Apalagi ini lebih berat. Itu hanya gosok gigi, sesuatu yang bersifat sunnah. Memakan sesuatu yang bukan haknya, artinya haram, ke dalam perutnya, bisa menjadi penyebab pertolongan Allah tertunda. Maka saya, Mbak, ketika melihat itu, Masya Allah, ini kalau bukan orang yang terdidik, bukan orang yang suka ngaji, dibina dengan pembinaan Al-Quran yang baik, tidak mungkin. Maka ketika saya mencoba membuka, jadi Hamas itu apa saja sih kelebihannya, salah satunya saya buka. Ya. Ternyata menjadi anggota Hamas itu persyaratannya diri-diri, Pak. Ya, banyak, harus sholat sunnah, harus hafal hadis arba'in, harus mempelajari tafsir Al-Quran, menghafal Al-Quran dan lain sebagainya. Itu persyaratan yang dipersyaratkan untuk menjadi. Maka orang-orang Hamas ini orang-orang yang paham agama dengan baik. Maka cara menghadapi musuhnya ya dia menggunakan cara-cara Islam. Maka inilah pasukan berakhlak, sebagaimana kita pernah disuguhkan dalam sejarah bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi ketika menaklukkan Masjidil Aqsa, mereka memanggil kembali orang-orang yang eksodus, kaum Nasrani yang eksodus karena takut terhadap kaum muslimin, dan diberi hak untuk tetap beribadah di rumah ibadah mereka dengan memberikan kunci gereja kepada tokoh gerejanya. Itu agama kita. Okay. Maka ini juga dilakukan oleh Hamas, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Dilakukan. Memberi jaminan bahwa sandera tidak akan ya disakiti, sandera dijaga, pasti selamat. Diopeni setelah cerita, ternyata diobati, Pak, ketika sakit, dijaga, diperiksa kesehatannya. Musuhnya wis jengkangke kene wis. Nah, kita tidak tahu ilmunya kan gitu, Pak. Karena mereka tahu ilmunya, maka ketika sandera itu di bawah pengawasan mereka, maka dia melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan
agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amat sangat beda dengan nas yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat yang keempat ini. Kalau Bani Israel itu pelaku kerusakan di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan Allah menggunakan kata-kata la tufsidunna. Kadang-kala saya minta papan tulis itu karena ngeten-ngeten niki perlu dicetak nih Pak. Oke. Ada lam, terus belakangnya ada nun tambah tasdid. Itu artinya takkid, taukid. Ketika ayat ditambah dengan lam dan nun di belakangnya, ini untuk menguatkan pemahaman kita agar kita tidak ragu-ragu. Itu nas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngapunten, sebagaimana saya pernah mengangkat man amila sholihan min dzakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Saya membaca tafsir ini, kemudian saya mencoba untuk menasihati diri saya sendiri. Ketika orang beramal soleh, seharusnya wajib bagi dia untuk hilang keraguan-raguannya bahwa Allah pasti akan memberikan kehidupan yang baik terhadap orang itu. Syaratnya apa? Beramal solehlah. Karena sungguh benar-benar pasti kami Allah akan memberikan penghidupan yang baik kepadanya ketika dia beramal soleh. Adapun surat Al-Isra ini Allah memberitahu kepada kita jangan sampai kita ragu-ragu bahwa yang namanya Bani Israel itu pasti akan mengulang-ulang kerusakannya. Pasti akan mengulang-ulang kerusakannya dan mereka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan melemah dari kebiadabannya tersebut, tindakan kerusakannya tersebut dalam waktu 40 tahun. Dalam waktu 40 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang hari ini kita menyaksikan di Palestina. Apakah benar prediksi Syekh Ahmad Yasin ini karena beliau diilhami oleh surat Al-Isra? Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena beliau bukan nabi, beliau bukan rasul, tapi sebagai seorang muslim kita tetap mengacu kepada ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Hati-hatilah kamu dengan firasatnya orang yang beriman karena dia melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prediksinya dibantu oleh cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita perlu mencermatinya. Dan tinggal 4 tahun nampaknya Pak kalau menuju 40 tahun, sementara 7 Oktober mereka di puncak kejahatannya, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan umatnya yang diawali oleh Hamas ini. Maka kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bantuan sebenarnya melimpah Pak. Pak Jokowi melu ngirim bantuan ke Palestina. Artinya dunia Islam bahkan non Muslim pun juga mereka banyak yang mengirim bantuan ke Palestina. Hanya memang kadang ada yang terhadang oleh Israel sehingga bantuan itu tidak sampai. Tapi subhanallah, kemarin saya melihat di YouTube, tapi benar atau tidak saya tidak punya kemampuan untuk itu ya. Jadi bantuan yang terhadang itu kemudian diangkuti, dipanggul oleh kaum muslimin Mesir perbatasan untuk masuk ke Gaza ya. Luar biasa, dikirim secara manual, dipanggul dalam jarak yang sangat Masya Allah jauhnya ya. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada saudara muslim kita yang ada di Palestina. Lebih daripada itu, mudah-mudahan segera diberi merdeka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sehingga bisa mengatur negerinya sendiri dengan bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menikah Bapak Ibu sekalian, adapun yang simpang siur menurut saya perlu kita kembalikan kepada orang-orang ahlinya. Salah satu yang jelas berada di Gaza itu adalah Muhammad Hussein. Gaza terkenalnya Muhammad Hussein Gaza. Itu bisa dijadikan referensi yang kesimpulan saya ketika mendengar keterangan-keterangan beliau, Hamas itu ahlus sunnah wal jamaah. Hamas itu ahlus sunnah wal jamaah, maka kita perlu berhusnudon kepada mereka. Lah kok dibantu Iran? Lah kok dibantu Hizbullah? Lah kok dibantu Husi Yaman? Sepindah malih, tolong jangan disimpulkan hari ini. Karena al-harbu khid'ah, perang itu tipu daya, perang itu strategi, perang itu mokili. Nah, Jawa ini ngoten nggih. Perang itu mokili, semakin pinter mokili maka dia akan semakin sukses, karena memang tipu daya itu dibutuhkan dalam pertempuran. Masa perang jujur, komandan rumah nggone yang dituduhno nggih kita Bandung gitu ya, komandan pulang ya lucu ya. Tipu daya, maka menipu itu boleh, itu bagian dari strategi. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akhiri subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.